warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali ya. Iya dong. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, pada pagi hari ini, anak-anak bisa apa ya? Memulai bisa berdoa terlebih dahulu kepada Mbak Ayu, bisa memimpin. Selesai. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Oke, selanjutnya sebelum mulai pelajaran, saya akan mengecek kehadiran di kelas ini. Apakah ada yang tidak hadir? Apa masuk semua nih? Masuk semua, Bu. Semangat sekali Bu. Wah, alhamdulillah. Terus apakah semuanya sudah siap belajar? Siap. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan. Iya, sebelum itu, Ibu mau tanya nih ke kalian. Apa yang terjadi jika kita makan terlalu cepat? Setelah dengan baik. Sedang. Iya, betul semua. Udah ya. Oke. Selanjutnya, menurut kalian dari permasalahan ini, itu apa sih penyebabnya? Bisa dibaca dulu coba, Mbak Fatimah. Memiliki kebiasaan makan tidak teratur, sering melewatkan sarapan dan juga makan berpuluh-puluh tanpa mengunyah dengan baik. Nah, beberapa hari terakhir ia mengalami sakit perut yang disertai rasa perih dan juga mudah lelah. Setelah diperiksa, dokter menyatakan bahwa Andi itu mengalami gangguan pada sistem pencernaan dan juga menyarankan pola makan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana sistem pencernaan bekerja serta pengaruh kebiasaan makan terhadap kesehatan. Apa penyebabnya? Nah, dari permasalahan ini, coba Mbak Ana dijawab apa sih penyebabnya? Baik Bu, nah penyebabnya itu karena kebiasaan makan tidak teratur dan makan yang terburu-buru sehingga asam lambung meningkat dan pencernaan terganggu. Iya, betul sekali Mbak Ana. Selanjutnya, sebelum itu bisa ini scan dulu. Saya beri waktu 2 menit saja. Baik, Bu. Apakah sudah semua? Sudah. Ya, sebelum memulai lagi nih, saya akan bacakan tujuan pembelajarannya itu. Pada pembelajaran sistem pencernaan ini, yang pertama itu peserta didik dapat mampu mengidentifikasi organ pencernaan, yang kedua peserta didik mampu menganalisis proses pencernaan, dan yang terakhir itu peserta didik mampu mengaitkan gangguan dengan pola makan. Nah, setelah itu saya akan membagikan LKPD 4-5 orang. Kalian bisa bekerja secara kelompok untuk mengerjakannya. Baik, Bu. Ibu sibuk. Ingat banget Bu. Nah, kalian bisa mengerjakan itu. Di situ kan di atasnya ada orientasi masalahnya ya. Kalian bisa baca lagi.
Nah, setelah itu kalian bisa merumuskan masalahnya. Di situ bisa dituliskan kalian lulusan masalahnya ya. Selanjutnya pengumpulan datanya juga diisi, semuanya diisi lah. Ya, siap, siap. Nggak boleh. Gimana kok ngobrol? Bu, ini arahnya kemana, Bu? Minta arah, Bu. Tiga arah. Terus arahnya kemana, Bu? Arahnya ya, ayo dikerjakan dong. Oke Bu, baik Bu. Bu mau nanya, Bu. Sebentar ya. Bu, tanya, Bu. Miss, tanya. Manis gurunya. Masa ini wis? Ini ya, Oke, ini udah pada semua ya, saya lihat tadi. Nah, sebelum kita saya nah setelah itu karena itu tidak menjawab rumusan masalah ya. Nah, kepada Mbak Rani coba dibacakan rumusan masalah yang kamu itu kan Masalah yang saya dapatkan yang pertama, mengapa kebiasaan makan tidak teratur dapat menyebabkan gangguan pencernaan. ya sudah. Bukan maksudnya ada yang bisa menjawab dari jawabannya Mbak Rani? Iya. Jadi menjawab dari Mbak Rani, kebiasaan makan tidak teratur dapat menyebabkan gangguan pencernaan karena kelebihan asam lambung, yaitu metabolisme terganggu, penumpukan makanan, dan risiko sembelit atau diare, Bu. Oh ya betul. Terus yang kedua Mbak Ayu coba. Kayaknya ada dua ya tadi. Bagaimana proses pencernaan makanan dalam tubuh manusia, Bu? Ih bener banget. Ih bagus banget ya pertanyaannya. Coba Mbak Ara bisa dijawab. Baik, untuk proses pencernaan makanan dalam tubuh itu dimulai dari mulut, kemudian ke kerongkongan dan didorong ke lambung. Lalu di lambung itu proses penyerapan yang belum sempurna, kemudian disempurnakan penyerapannya itu di usus halus. Nah, sisa-sisanya itu kemudian sisa-sisa penyerapannya itu diserap kembali oleh usus besar dan sisa yang tidak dapat diserap lagi dikeluarkan melalui anus. Ih betul sekali Mbak Ara, sangat pintar sekali. Nah, selanjutnya kan itu di LKPD setelah ada rumusan masalah ada pengumpulan datanya ya. Nah, di situ kepada Mbak Uswa bisa dijawab ke depan. Untuk pengumpulan data kelompok 1, mulut berfungsi untuk mengunyah makanan dan mencampur dengan air liur. Jenis pencernaannya yaitu mekanik dan kimiawi. Enzim yang terlibat yaitu enzim amilase, dan hasil pencernaan yaitu maltosa atau hasil awal karbohidrat. Yang kedua ada kerongkongan, berfungsi untuk
siswa. Selanjutnya, dari tadi yang sudah kita pelajari, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ya, sepertinya. Oke, lanjut ke pembelajaran saja. Sistem pencernaan itu apa sih? Nah, sistem pencernaan itu proses pengolahan makanan di mulut tubuh melalui serangkaian organ, mulai dari mulut hingga usus, yang memiliki tujuan untuk mengubah makanan menjadi zat yang lebih sederhana agar dapat diserap dan dimanfaatkan sebagai sumber energi serta untuk pertumbuhan dan perbaikan sel tubuh. Nah, di sini ada organ sistem pencernaan itu ada 5. Yang pertama ada apa? Mulut. Ya. Kedua ada Kerongkongan. Ketiga ada apa? Lambung. Keempat Jalur dan usus besar. Jadi mulut itu sebagai tempat masuknya makanan. Terus terjadinya pencernaan mekanik, kan dikunyah ya. Terus enzim amilase mulai mencerna karbohidrat. Terus yang dikerongkongan itu untuk apa sih gunanya? Untuk menyalurkan makanan ke lambung. Terus kelak dari lambung itu menghasilkan asam lambung, mencerna protein, menghancurkan makanan. Dan yang usus halus itu sebagai tempat penyerapan nutrisi dibantu oleh enzim. Dan yang terakhir ada usus besar. Usus besar itu untuk menyerap air dan untuk membentuk feses. Jenis pencernaan itu ada 2. Ada pencernaan mekanik sama kimiawi. Oke. Kalau pencernaan mekanik apa sih? Proses pembuatan. Mbak Eliza? Pencernaan mekanik itu proses pencernaan menghancurkan makanan secara fisik. Tidak ada tanpa Ya, betul. Pencernaan mekanik itu proses penghancuran makanan secara fisik tanpa mengubah zat penyusunnya. Proses ini itu terjadi melalui kegiatan seperti mengunyah di mulut dan gerakan otot di lambung. Tujuannya itu untuk memperkecil ukuran makanan agar lebih mudah dicerna pada tahap berikutnya. Selanjutnya ada pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi itu apa sih, Mbak Rani? Pencernaan kimiawi itu proses pencernaan di mana makanannya itu dipecah dari zat yang kompleks menjadi lebih sederhana dengan bantuan enzim. Iya, betul sekali. Jadi pencernaan kimiawi itu proses untuk pemecahan makanan menjadi zat yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Proses ini itu terjadi di mulut, lambung, dan usus halus. Tujuannya itu untuk mengubah zat makanan kompleks menjadi zat sederhana agar dapat diserap oleh tubuh. Nah, selanjutnya gangguan sistem pencernaan itu yang pertama ada MAH. MAH itu gangguan pada lambung yang ditandai dengan rasa perih atau nyeri di bagian perut. Hal ini biasanya terjadi karena pola makan yang tidak teratur sehingga asam lambung meningkat dan mengiritasi dinding lambung. Yang kedua ada diare. Diare itu kondisi buang air besar yang terlalu sering dengan feses yang cair. Hal ini terjadi karena gangguan penyerapan air di usus besar sehingga air tidak terserap dengan baik. Yang terakhir ada sembelit. Sembelit itu kondisi sulit buang air besar karena feses menjadi keras. Hal ini biasanya disebabkan oleh kurangnya asupan serat dan air. Terus untuk menjaga kesehatan pencernaan itu ada 4. Yang pertama makan teratur, mengunyah makanan dengan baik, menghindari junk food, dan yang terakhir ada minum air yang cukup. Nah, dari pembelajaran yang tadi sudah kita lakukan, Mbak Elsa bisa membacakan kesimpulannya.
Kesimpulan dari yang kita pelajari itu, sistem pencernaan adalah proses pengolahan makanan melalui organ mulut, lambung, dan usus dengan bantuan enzim. Kebiasaan makan yang tidak baik dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti ini. Ya, terima kasih Mbak Elsa. Nah, selanjutnya kalian bisa mengerjakan post test yang ada di sini, bisa di-scan Mbak Ayu ya. Ya Bu. Gitu aja ya, biar nggak yang Meditasinya milih banget. semuanya maksudnya. Siap Ya nih. Bu, ini kan Sudah semua? Sudah. Pintar. Oke, selanjutnya saya punya penugasan untuk kalian yang nanti dikumpulkan di pertemuan minggu depan ya. Nah, kalian itu tugasnya itu secara berkelompok. Jadi tugasnya itu kalian mencari bagaimana itu cara kita dalam menjaga kesehatan pencernaan kita. Itu nanti dikerjakan secara berkelompok. Pokoknya itu ya. Ya, oke. Sudah paham sama tugasnya? Sudah. Ya. Oke, setelah selesai pelajaran ini bisa perwakilan untuk menyampaikan pembelajaran apa yang dapat setelah menyelesaikan pelajaran ini kepada Mbak Devi. Bisa dibacakan, bisa di Ya Bu, nah, saya belajar tadi itu bahwa sistem pencernaan sangat penting dan juga harus dijaga dengan pola makan yang sehat. Terus saya juga bisa memahami kenapa kebiasaan makan dapat mempengaruhi kesehatan bagi tubuh kita. Iya betul, berarti Mbak Devi mendengarkan ya dari awal hingga akhir. Ya, oke, cukup pembelajaran pada hari ini. Kepada Mbak Sri bisa dipimpin doa. Ya, baik teman-teman, sebelum menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama masing-masing, mulai. Berdoa ya mana? Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Sri. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.